Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada sore hari ini. Ini dengan Ibu siapa ya? Indi. Baik Ibu Nindi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya, saya itu 3 tahun yang lalu melahirkan, tapi secara sesar. Nah, ini kehamilan yang ini bisa nggak ya kalau semisal lahiran normal? Kalau boleh tahu ini umur kehamilannya berapa ya Ibu? 3 bulan. Oke, berarti terakhir melahirkan 3 tahun yang lalu ya Bu ya, sesar. Ya, Eh, ini Ibu usianya berapa ya Bu ya? 30 tahun. Ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui tentang VBAC belum Bu? Belum. Baik Ibu, jadi VBAC itu kepanjangan atau artinya itu adalah tentang proses melahirkan per vaginam atau persalinan normal setelah melakukan sesar. Jadi sebelumnya Ibu punya riwayat sesar, terus Ibu pengen persalinan normal gitu Ibu. Nah, kalau untuk keuntungan dari VBAC itu yang pertama adalah angka kematian Ibu itu lebih rendah, kemudian proses pemulihan lebih cepat, kemudian menurunkan resiko komplikasi dari operasi, menurunkan resiko dampak buruk kehamilan di berikutnya, kemudian berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya, kemudian rendahnya tingkat kejadian trombosis vena, dan yang terakhir meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Kemudian kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ya Bu ya. Yang pertama adalah persalinan normal yang sebelumnya itu adalah SC. Jadinya itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian telah melahirkan lebih dari 2 kali. Kemudian berat janin itu juga mempengaruhi. Usia ibu juga mempengaruhi. Kemudian kondisi tubuh ibu, jika ibu obesitas itu akan mengurangi keberhasilan dari VBAC itu. Kemudian tinggi badan ibu, karena ibu yang memiliki tinggi badan kurang dari 150 itu cenderung susah untuk persalinan normal. Kemudian jarak kehamilan dari kehamilan sekarang ke kehamilan yang sebelumnya. Kemudian kalau untuk indikasinya itu adalah yang pertama tulang panggulnya itu cukup besar untuk persalinan normal. Kemudian ukuran atau berat badan bayi itu tidak mengalami yang berlebih atau lebih dari 4 kilo. Kemudian posisi bayi itu normal, tidak melintang, tidak sungsang. Kemudian garis sayatan operasi sesarnya itu letaknya lebih rendah dan arahnya itu melintang atau horizontal. Kemudian ibu tidak mengalami kehamilan kembar, dan sebelumnya itu operasi sesar itu cuma 1 kali doang dan bukan dengan sayatan yang vertikal ya Bu ya. Kemudian tidak memiliki kondisi kronis ya Ibu, seperti letak plasentanya kurang normal, tidak normal, atau pernah mengalami kejadian tumor pada rahim. Kemudian belum pernah operasi pada rahim seperti operasi tumor zina itu. Kemudian belum pernah mengalami robekan di rahim. Kemudian untuk kontraindikasinya itu adalah memiliki berat badan berlebih atau obesitas seperti yang tadi saya sebutkan ya Bu ya. Kemudian berusia lebih dari 40 tahun karena cenderung kekuatan ibu akan menurun pada saat usia lebih dari 40 tahun. Kemudian bobot bayi lebih dari 4 kilo karena itu dapat menghambat proses persalinan. Usia kehamilan lebih dari 40 minggu karena biasanya kalau udah lebih dari HPL itu disarankan untuk sesar. Kemudian kehamilan yang sekarang sama kehamilan sebelumnya itu minimal berjaraknya itu 18 bulan. Kemudian ibu tidak memiliki riwayat preeklamsi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ibu pernah melakukan sesar tapi sayatannya itu tidak berbentuk vertikal, dan operasi sesar itu tidak lebih dari 1 kali. Kemudian hamil bayi kembar itu juga kontraindikasi. Kemudian kalau untuk kontraindikasi relatif yaitu seperti parot atau luka pada uterinya itu multiple seperti riwayat sesar 2 kali. Jadi kalau ada riwayat sesar 2 kali itu 50-50 gitu Ibu. Jadi bisa normal, bisa tidak normal gitu, tergantung kondisinya. Kemudian kalau untuk resiko dari VBAC itu
Yang pertama bisa mengalami kegagalan secara jadi persalinan itu kurang sempurna, itu juga bisa. Kemudian terjadi ruptur uteri atau uterinya itu sobek, itu bisa jadi perdarahan, infeksi, kemudian bisa cacat pada bayi. Kemudian bisa juga histerektomi atau angkat rahim. Kemudian untuk persiapan dari VBAC itu kurang lebih sama seperti persiapan persalinan pada umumnya Bu ya. Tapi yang pertama Ibu harus memutuskan dan yakin ingin persalinan normal. Kemudian Ibu juga harus telah merencanakan ingin persalinan di mana, ditolong oleh siapa, kemudian tempatnya di mana, itu juga harus udah Ibu pikirkan dengan kondisi Ibu, disesuaikan gitu Ibu. Jadi karena Ibu ingin persalinan normal, mungkin bisa di rumah sakit yang fasilitasnya lebih memadai gitu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pendampingnya juga siapa, Ibu harus sudah tentukan. Donor darah itu juga penting Ibu. Kemudian alat transportasinya, biayanya pakai Askos, BPJS atau Mandiri atau pakai asuransi swasta. Kemudian pengambil keputusan juga sudah harus ditentukan, dan jangan lupa untuk mempersiapkan perlengkapan ibu dan bayi. Baik Ibu, dari semua ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Ibu, kalau gitu saya ingin mengevaluasi sedikit ya Ibu ya. Tadi apa ya Bu, jika Ibu ingin persalinan normal padahal Ibu sebelumnya sudah pernah sesar, itu namanya apa ya Bu? VBAC. Oke, baik Ibu, saya anggap Ibu sudah mengerti dan paham ya Bu ya. Iya. Nanti jika ada yang ingin Ibu tanyakan lagi bisa langsung hubungi saya, nanti saya kasih nomor kontak saya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ibu dan bayi tetap sehat dan dapat melahirkan normal ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama.